ke angsa, tetap sambil lari ya. Tidak boleh berbahasa tawakal, tapi untuk menyembunyikan kemalasan kita, atau menyebut tawakal justru memperlihatkan kesombongan kita ya, atau ujub, merasa paling. Tidak boleh begitu, karena Rasulullah adalah orang yang paling tawakal tapi paling menyempurnakan ikhtiar. Waktu perang Uhud beliau pakai baju besi 2 lapis, pakai helm, padahal beliau hakul yakin musuh-musuhnya itu milik Allah semuanya. Padahal beliau hakul yakin nyawa beliau Allah yang memilikinya, tapi sempurna ikhtiar memang ibadah. Demikian sahabatku yang baik, besok sholat Idul Adha dalam suasana seperti ini jangan ceroboh. Allah sudah memberitahu lewat keilmuannya. Yakin sekali bahwa adanya COVID ini bukan masalah konspirasi atau rekayasa. Ini benar-benar nyata. Ada yang menganggap remeh bahwa ini konspirasi, ini rekayasa, ini tidak bahaya. Mungkin beliau baru akan percaya kalau ditakdirkan kena ya. Kita sudah menyimak keluarga dokter, ada yang wafat, ayahnya, ibunya, dokternya, kakaknya. Sebaiknya tidak boleh kita sembarang mengambil keputusan. Alhamdulillah kita ada para ulama, majelis ulama. Kalau majelis ulama tidak hanya di Indonesia dan di hampir berbagai penjuru negara di dunia ini sudah mengeluarkan fatwa yang hampir sama satu sama lain tentang bahayanya ini. Terus kita mau percaya ke siapa? Mau percaya ke WA orang yang tidak dikenal? Saya tidak rumit di dalam mengambil sikap karena sudah ada fatwa majelis ulama. Saya tidak mungkin menandingkan para ulama dengan kapasitas ilmunya yang dalam, berbagai disiplin ilmu yang berkumpul memberikan fatwa, lalu saya lebih percaya kepada ustadz seseorang dengan mengabaikan. Saya tidak bisa. Saya lebih percaya kepada fatwa majelis ulama, apalagi didukung oleh para ulama-ulama sedunia. Tidak mungkin para ulama yang berilmu tiba-tiba menjadi bodoh, tiba-tiba menjadi bisa diperdaya oleh berita ini merupakan rekayasa. Saya tidak percaya. Saya tidak mungkin mempercayai hanya 1-2 berita sehingga mengabaikan fatwa para ulama. Hadirin sekalian, besok silakan bagi yang daerahnya aman datang dengan niat yang sangat sungguh-sungguh berlindung kepada Allah. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas samiul alim. Keluar dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Sambil jalan banyaklah berzikir kepada Allah, pakai masker, bawa sajadah sendiri, cari tempat yang benar-benar sijadur, sirkulasinya baik, udaranya berhembus, ventilasinya bagus, jaraknya diatur berjauhan saja, dan usahakan durasinya tidak lama. Jangan berkumpul berlama-lama. Kalaupun ada silaturahim, pakai masker tetap, karena kita tidak tahu siapa yang membawa. Karena virus ini tidak mengenal saudara, tidak mengenal kawan dekat. Jangan karena ini saudara seakan-akan aman. Jangan karena kawan dekat seakan-akan aman.
Allah menguji kita dengan bisa datang lewat siapa saja. Ingat durasi, jangan berlama-lama berada di ruangan yang tertutup, ya. Tidak apa-apa, kita tidak niat suudon, ini kita benar-benar ikhtiar. Ya, seperti di ruangan yang banyak singanya, mau ngapain lama-lama, ya. Silaturahim, niat sudah sampai, terbatas dengan keadaan juga jadi pahala sabar. Hati-hati bagi yang orang tua di rumahnya sudah di atas 50. Saya 59, ya, hati-hati. Karena yang muda-muda, saya dengar kemarin carrier bisa membawa, dan yang mudah terkena syariatnya orang yang sudah tua dan memiliki penyakit bawaan. Oleh karena itu, kalau di rumah ada orang yang tua, jaga baik-baik. Tidak usah sering jumpa kalau merasa kita tidak menjadi orang yang bisa aman untuk orang tua kita, kakek nenek kita. Ya, inilah ikhtiar, terlepas dari takdir, ya. Berapa banyak yang sehat-sehat saja, tabrakan dan meninggal juga, benar? Tapi terserah Allah, takdir apapun. Yang penting kita sempurnakan keyakinan, sempurnakan ikhtiar, sempurnakan doa kita. Demikianlah hadirin sekalian, yakinilah tidak ada yang bisa terjadi, nikmat maupun musibah, illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oh, penutup, bagi yang berkurban, ya bisa menyembelih sendiri sepanjang dipastikan aman, ya. Tidak usah berbondong-bondong untuk mendapatkan daging sampai mengabaikan protokol, karena penyakit virus ini adalah penyakit kerumunan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Duhai Allah yang Maha menatap, Maha mendengar, Engkaulah yang menggenggam segala-galanya, Engkaulah pemilik segala-galanya. Tak ada yang bisa terjadi tanpa izin-Mu ya Allah. Semua karunia sepenuhnya milik-Mu. Dalam genggaman-Mu hanya akan sampai kepada kami dengan takdir-Mu. Semua ancaman ada dalam kekuasaan-Mu. Tidak ada musibah yang bisa menimpa tanpa izin-Mu. Ya Allah, hujamkan di hati kami hati yang hakul yakin padamu, sehingga tidak ada celah hati ini bersandar kepada selain-Mu. Tutup setiap jalan ya Allah selain hanya jalan menuju kepadamu. Hilangkan setiap sandaran agar kami tidak bersandar, sehingga sandaran kami hanyalah Engkau. Ya Allah, jangan biarkan kami dicekam takut, kecuali takut. Takut jauh dari-Mu, takut Engkau tidak ridho, takut tidak diampuni oleh-Mu, takut tidak bisa pulang berjumpa dengan-Mu. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna 'ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik.
Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, Allah Maha mengetahui hati kita. Jangan pernah berhenti mengingat Allah, meyakini segalanya ada dalam kekuasaan Allah. Segalanya hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Pasti ada masalah dalam hidup ini, agar kita sangat rindu pertolongan Allah. Kita tidak dirancang menyelesaikan masalah sendiri. Kita dirancang oleh Allah menjadikan setiap masalah membuat kita dekat dengan Allah, dan Allah lah yang membimbing, mengurai, menyelesaikan masalah-masalah kita. Semoga kita tidak pernah lepas dari Allah setiap saat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke angsa tetap sambil lari, ya. Tidak boleh berbahasa tawakal tapi untuk menyembunyikan kemalasan kita, atau menyebut tawakal